got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Ardika Lesmana, perwakilan dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang psikologi kognitif. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah psikologi kognitif, perkembangan psikologi kognitif, kaitan psikologi kognitif dengan ilmu yang lainnya, dan yang terakhir adalah isu-isu yang berkaitan dengan psikologi kognitif. Sejarah psikologi kognitif berawal dari kolaborasi guru dan murid, yakni Aristoteles dan Plato. Plato memiliki pendapat bahwa manusia mendapatkan pengetahuan melalui cara penaklukan secara logis, yang kemudian dikenal sebagai aliran rasionalisme. Lalu pada tahun 1832 sampai 1920, Wilhelm Wundt, seorang ahli psikolog dari Jerman, memberikan pendapat bahwa bagaimana cara mempelajari pengalaman sensori melalui cara introspeksi. Dilanjutkan oleh Edward Lee Thorndike pada tahun 1874 sampai 1949, yang kemudian muncul sebuah aliran yang dinamai aliran asosiasi. Representasi pengetahuan, sebagaimana kita menyebutnya, mengalami perubahan konsep yang radikal pada awal abad ke-20 dengan lahirnya behaviorisme. Akibatnya, studi proses-proses mental sebagaimana yang aktif dilakukan pada akhir abad ke-19 tiba-tiba menjadi studi yang kolot dan digantikan oleh behaviorisme. Perkembangan psikologi kognitif. Psikologi kognitif muncul pada era 60-an sebagai buntut dari ketidakpuasan manusia terhadap konsep manusia menurut pandangan behavioralistik dan psikoanalisa. Konsep yang memandang manusia sebagai makhluk yang bereaksi pasif terhadap lingkungannya, melainkan sebagai makhluk yang selalu berpikir. Konsep kognitivisme muncul lantaran pemikiran kaum rasionalisme yang memandang bahwa manusia adalah makhluk hidup yang memiliki kuasa berpikir yang lebih baik dari makhluk lainnya. Sedangkan hubungan psikologi kognitif dalam bidang psikologi lain antara lain psikologi neuroscience yang memusatkan kajiannya pada otak. Kedua ada psikologi tingkah laku, B.F. Skinner, yang menyatakan bahwa tingkah laku manusia dipengaruhi oleh kognitif. Lalu ada psikologi abnormal, misalnya pada penderita bulimia nervisa dan skizofrenia, serta psikologi organisasi yang menjelaskan perilaku individu dalam organisasi lebih bersifat rasional karena tingkah lakunya dibatasi dengan peraturan dan berkaitan dengan program kerja pada suatu organisasi. Contoh isu yang berkaitan dengan psikologi kognitif yaitu pada kasus Ferdy Sambo. Dalam kasus ini terlihat sangat jelas bahwa Ferdy Sambo mampu memanipulasi banyak orang sehingga terlihat bahwa bukan dia pelakunya. Menurut psikolog forensik, ia bisa melakukan kejahatan itu karena ia memiliki kecerdasan kognitif di atas rata-rata, kemampuan abstraksi, imajinasi, dan kreativitasnya yang sangat baik, sehingga ia mampu untuk melakukan kejahatan itu dengan mengandalkan kognitif yang ia miliki. Itu tadi sedikit penjelasan dari kelompok kami mengenai psikologi kognitif. Jika ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.